Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar kaum nelayan, petani, peternak dan juga Anda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Tidak lupa juga kami menyapa Anda yang tentunya bergelut dalam bidang kerajinan tangan. Semoga malam hari ini Anda senantiasa dihampiri oleh hal-hal yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar kaum nelayan petani di seluruh penjuru desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, malam hari ini kami ingin mengajak Anda menyimak seperti apa inspirasi berkebun buah di pekarangan atau mungkin di tanah seadanya di desa ya. Dan tentunya untuk membahas itu kita sudah terhubung dengan salah satu tokoh masyarakat ya, pemerhati lingkungan juga iya, pemerhati pemuda juga iya, dan banyak sekali kiprahnya di bidang sosial. Dan langsung saja kita menyapa ada Bapak Muhlis Hasim. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah memberikan ini ya, luangan waktunya bersama kita dalam Kiprah Desa di malam hari ini berjumpa bersama masyarakat di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Nampaknya saat ini sedang dalam perjalanan tapi masih bisa berbincang bersama kita. Nah, ini betul ya Pak Muhlis Hasim nama lengkapnya ya? Betul, Muhlis Hasim. Sekarang lagi di perjalanan ini, tapi karena ditelepon, minggir dulu kita ini. Siap, terima kasih. Sekarang tepatnya berada di mana nih? Saya panggil Kanda Muhlis saja ya. Iya, posisi sedang di Bertais. Oh, di Bertais. Dari perjalanan Mataram ke Lombok Timur, terima telepon sedang di Bertais. Mantap. Sebenarnya tadi bisa saja mampir dulu ke studio ya, tapi teknologi memudahkan kita nampaknya untuk menggali inspirasi. Nah, di beberapa media sosial Kanda Muhlis ya, kami pribadi juga memantau ini banyak sekali hal-hal yang menginspirasi kita semua. Salah satunya tentang bibit buah-buahan nih yang Kanda lakukan, dan sejak tahun berapa ya? 2020 kami melihat 2019 yang memulai, kami 2020 memantau Kanda Muhlis ini luar biasa, dan kami juga tertarik seperti apa konsepnya dan lain sebagainya. Tapi kita ingin ketahui dulu apa sih yang mendasari sehingga Kanda Muhlis memilih untuk menanam buah-buahan dengan berbagai macam jenis di pekarangan rumah nampaknya tuh. Ya, jadi terima kasih Bang Dika. Saya sebetulnya udah lama merantau di kota, dari desa, lalu di Mataram, lalu di Jakarta 10 tahun. Oh gitu. Jadi di sekeliling Jakarta dulu ini kan lingkungannya serba gedung, serba beton. Iya, pohon beton ya. Ada kerinduan dalam saat merantau itu dengan suasana pedesaan yang begitu mahal kalau di kota kan. Yeah. Nah lalu hobi saya kalau memilih antara liburan, rekreasi, refreshing daripada di kota, saya memilih rekreasinya di desa. Karena merasa lebih nyaman dengan alam. Ya. Oh gitu. Nah, jadi kemudian yang kedua itu juga karena hobi. Jadi melahirkan hobi akhirnya, kemudian menata hobi itu, tetapi ternyata berbiaya. Yeah. Nah, karena berbiaya akhirnya saya buat dia jadi bisnis. Oh gitu, ya. Nah, awalnya itu luas tanah untuk menanam bibit-bibit itu berapa luasnya nih pertama? Kenapa? Berapa luas lahan yang ditanami bibit-bibit awalnya? Dan berapa jenis? Karena menjadi bisnis, akhirnya tanah lahan pekarangan rumah itu kemudian saya coba menjadikan sebagai pusat aktivitas wirausaha, terutama di bidang pertanian. Nah, jadi di situ saya integrasikan antara pertanian, pendidikan, karena di situ ada aula dan saya buat gedung PAUD. Lalu dengan menjual bibit tanaman buah, peralatan pertanian, lalu diintegrasikan dengan kedainya gitu, tapi kedai buah. Jadi pada musim durian kebun itu jadi kedai buah juga begitu. Oh gitu. Kedai buah konsepnya berarti datang petik makan di tempat gitu ya, atau boleh bawa pulang nih?
kalau sedang musim. Tapi karena ini kan ruangnya terbatas. Oh gitu. Jadi saya jadikan tempat itu sebagai menjual bibit dan peralatan pertanian sekaligus menjadi demplot. Demplot semua jenis tanaman ada, tetapi yang menjadi unggulan itu yang sesuai dengan kondisi lingkungan, tanah, lahan, cuaca dan sebagainya itu ada 4 jenis yang saya prioritaskan. Oh gitu. Yaitu durian sebagai tanaman jangka panjang, lalu alpukat sebagai jangka menengah karena berbuah. Kalau durian kan 4 sampai 5 tahun. Kalau alpukat 2 sampai 3 tahun. Lalu yang ketiga jambu kristal untuk jangka pendeknya itu berbuah sekitar 5 sampai 1 tahun. Oh gitu. Nah, itu bisa diintegrasikan dalam satu tempat, satu lokasi. Ya. Nah, sejauh ini dari bibit-bibit tersebut sudah kemana aja nih tersebar nih? Yang paling jauh misalnya, apakah sekitaran Kabupaten Yang paling Lombok Timur? jauh sampai Mataram, Bang. Oh gitu. Yang paling jauh sampai Mataram melewati pusat bibit di Narmada. Ya seperti itu ya. Berarti ini ada kualitas yang berbicara di sini. Kalau seandainya masyarakat ingin datang belajar, kemudian juga ingin sekalian juga nih beli bibit mungkin ya. Tempat lokasinya di mana nih tepatnya nih? Kita di Desa Peringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Jadi konsepnya begini, Bang. Karena kita ini kan lebih mengikuti tren milenial. Jadi menjual bibit itu tidak sama dengan menjual bibit-bibit di tempat-tempat produksi lain yang lebih dahulu seperti Narmada. Maka kita kemas menjadi sebuah kemasan yang unik kayak mall bibit lah. Jadi kalau di penangkaran bibit di Narmada itu pakai karung baru didongkel, kita udah kemas dengan polybag, lantern bag gitu untuk selain menjaga kualitas juga untuk mengurangi stres bibit saat tanam. Oh gitu ya, banyak hal yang harus diperhatikan. Dan penataannya jadi dibuat taman. Oh iya. Jadi taman yang dihias dengan bukan bunga tapi bibit tanaman buah. Buah-buahan ya. Waduh, segarnya dapat, refreshnya dapat, nikmatnya dapat nih, luar biasa ya. Nah, betul. Hobi tersalurkan. Hobi tersalurkan juga ya. Jadi untuk saat ini apakah sudah menyerap tenaga kerja atau beberapa orang yang membantu Kanda Muhlis ini untuk membudidayakan bibit-bibit ini sejauh ini dari 2019 tadi ya? Ya. Tentu usaha ini kan seperti tadi tidak hanya sebatas mencari untung semata. Di situ ada hobi, di situ ada pemberdayaan, gitu, ada pembinaan. Karena seringkali juga kita pertama kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah kadang-kadang juga ada yang mau MOU untuk belajar di situ. Oh gitu. Prakteknya misalnya kalau di pelajaran biologi mereka kenal ada namanya pengembangbiakan vegetasi generatif, maka di alamat garden itu bisa dipraktekkan bahwa ini loh vegetatif, gitu. Ini loh generatif. Gitu. Jadi bisa. Lalu yang kedua, lanjut Kanda. Yang kedua yang unggulan kita di situ kan tidak hanya sebatas menjual bibit, tapi juga ada semacam pemberdayaan masyarakat dengan mencoba melakukan kerjasama dengan masyarakat yang memiliki lahan tidak terurus, lahan tidak produktif, gitu nganggur. Jadi kita tawarkan untuk kerjasama penanaman selama kontrak misalkan 15 sampai 20 tahun, nanti bagi hasil selama itu. Oh gitu. Setelah 20 tahun dia miliki langsung pohonnya. Oh iya. Jadi setelah ini berarti ada konsep-konsep membantu masyarakat juga nih yang tidak terurus tanahnya misalnya seperti itu. Nah, kita ingin tahu kalau menanam bibit pohon buah seperti itu Kanda Muhlis, apa sih yang menjadi tantangannya yang paling terasa nih sejauh ini? Buah. Justru ini kan sebenarnya sebuah inovasi. Kalau masyarakat kalau menanam buah ini kan masih tabu sebenarnya yang dijadikan sebagai paritas pertanian. Yang dimana masyarakat sebelumnya ini kan lebih pada tanaman untuk kebutuhan pokok, padi. Nah kalau dulu orang punya kebun lalu mau merubahnya menjadi sawah. Nah kalau konsep saya justru sawah yang saya jadikan kebun. Iya. Karena secara kalkulasi ekonomi betul memang kalau bicara orang dulu kan kebutuhan makan dulu yang harus kita penuhi.
Tetapi sepanjang perkembangan zaman ini ternyata hasil dari tanaman buah justru lebih besar daripada tanaman padi begitu. Oh gitu. Cuma lebihnya padi ini masa panennya lebih cepat, buah lebih lama. Oh ya, jadi agak bersabar. Nah kalau dari apa ya istilahnya pengalaman Kanda Mukhlis ya sepanjang menanam buah-buahan, ini yang paling diminati bibitnya atau buahnya ini dari beberapa pelanggan sejauh ini? Kalau bibit, sama ini bibit jelas. Saya sudah sejak 2019 itu saya tidak hitung sih. Udah berapa puluh ribu bahkan mungkin 100.000 bibit yang sudah keluar gitu. Karena saya sendiri di penanaman kerjasama itu sudah nanam hampir 700 batang durian dan alpukat. Karena ditambah dengan sekarang jambu kristal baru ditanam 200 batang. Iya. Nah untuk kebutuhan bibitnya sendiri dari Kanda Mukhlis, apakah memang membibit sendiri dari apa istilahnya, dari nanam bijinya gitu atau sudah yang batang misalnya? Itu dari mana konsepnya? Kita tidak menjual bibit bibit dari biji karena tentu kan dengan perkembangan teknologi pertanian ini kan ada yang mempersingkat masa berbuah. Jadi tentu harus dengan vegetatif tadi, yaitu ada menyambung, menempel dan lainnya, mencangkok ya paling. Nah kemudian nah yang di Alamat Garden ini ada yang kita memang bermitra dengan pihak lain karena tidak mungkin juga kita selesaikan sendiri. Lalu ada juga yang kita produksi sendiri. Iya. Oh gitu ya, jadi memang ada kerjasama juga. Nah ini apa yang ingin Kanda tegaskan tentang menanam bibit kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai inspirasi bahwa bibit itu ada peluang nilai tambahnya juga nih gitu ya, tidak hanya padi. Ya sebetulnya tidak harus, ini kan karena saya lebih ke kebun dari pertanian ya. Tapi tidak harus merusak sawah untuk berkebun karena kebun kita juga masih sebagian besar tidak terurus. Nah lahan yang sempit itu juga bisa dilakukan di pekarangan. Ini kan sejalan mungkin dengan program ketahanan pangan pemerintah. Terutama pasca Covid kemarin butuh semacam inovasi gitu ya, mindset masyarakat untuk bisa memanfaatkan pekarangannya untuk menanami pohon-pohon buah. Karena spesialisasi saya di pohon buah, maka saya merekomendasikan misalkan satu pekarangan satu pohon durian misalnya, atau satu pekarangan satu alpukat. Karena kita tahu sekarang harga durian tidak sama dengan yang dulu. Sekarang ada jenis-jenis durian yang punya peluang yang besar dengan harga-harga tinggi. Kemarin terakhir saya menjual sebuah durian Musangking itu berat 2,5 kilogram itu saya jual 500.000 per biji. Per buah itu. Jenis Musangking. Artinya kemudian jenis Bangkok itu kane saya jual 65.000 per kilo. Dan satu pohon itu bisa menghasilkan di atas, kalau usia durian di atas 7 sampai 10 tahun itu bisa 5 jutaan minimal 5 jutaan per pohon dengan harga durian yang sekarang. Gitu. Nah, kalau bibit durian ini yang dimiliki oleh Alamat Garden ya namanya di Pringgajurang, itu usia pohonnya udah berapa bulan, berapa tahun nih kalau yang bisa diangkut misalnya oleh calon pembeli misalnya untuk? Bisa dari usia ukuran kecil, bisa yang siap berbuah. Ada juga yang sedang kondisi berbunga misalnya, tapi tergantung harga. Iya. Jadi ada juga yang siap berbuah dijual gitu ya pohonnya. Ada yang sedang berbunga, Wah. Kalau sedang musim bunga seperti ini. Iya. Kita ingin banyak sekali nih berbincang nih tentang perkebunan buah-buahan nih ya, menarik sekali nih Kanda Mukhlis, tapi waktu kita semakin mepet nih. Kita ingin pesan nih sebagai closing statement nih dari Kanda Mukhlis sebagai pelaku perkebunan buah-buahan nih, apa yang ingin disampaikan inspirasinya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat? Ya, sebagai closing statement barangkali kalau orang tua kayaknya sudah sebanyak yang pesimis untuk menanam, takutnya tidak dapat memetik katanya.
Jadi saya mengajak ke generasi-generasi muda, milenial. Jadi misal saya contohkan satu, pada saat awal sekolah atau masuk kuliah, dia menanam satu saja batang durian atau minimal, lalu tinggalkan dia pergi kuliah, maka sebelum dia wisuda, insya Allah durian atau alpukat itu sudah berbuah. Oh, itu ya, itu motivasinya nih. Baik Kanda, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Kanda, cukup? Kalau ada yang enggan, malas, tidak punya waktu atau tidak punya biaya, tapi punya lahan yang tidak terurus, kami Alamat Garden bisa diajak kerjasama, di mana Alamat Garden akan menyuplai bibitnya, menanamnya, merawatnya, membiayainya, lalu nanti dalam kurun waktu kontraknya kita bagi hasil. Setelah selesai kontrak, seluruh tanaman menjadi milik pemilik lahan. Jadi saya dipermudah dengan mudah memperoleh lahan, masyarakat mudah karena untuk perawatan dan modalnya. Siap Kanda, luar biasa ini informasi menarik juga nih untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat ya, yang mencari inovasi sekarang ini. Semoga saja ini bisa menjadi salah satu solusi juga nih bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang hobi bercocok tanam. Sekali lagi terima kasih waktunya Kanda Muhlis, semoga di waktu-waktu berikutnya terima kasih, kita sama-sama Bang Dika bisa berbincang-bincang lagi seputar pedesaan. Dan pendengar, demikian perbincangan kami bersama salah satu tokoh masyarakat dari Desa Pringgajurang bersama Alamat Gardennya tentang bercocok tanam buah-buahan. Saya Rika Yadi masih akan terus memandu Anda hingga tuntas tugas saya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal Inspirasi.